من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat pada kita dengan nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kesehatan dan kesempatan. Yang kemudian dua nikmat ini tidak lain tujuannya agar dimanfaatkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Kedua nikmat ini Allah berikan untuk kita manfaatkan dalam rangka beribadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap kepadanya setelah kematian kita. Dan hal itu sebagaimana yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Igtamin khamsan qabla khamsin." Jaga 5 hal sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya Nabi mengatakan, "Wasihataka qabla sukmik." Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. "Wasfaragaka qabla suglik." Dan waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuk. Maka untuk itu dua nikmat ini hendaknya kita syukuri, karena dengan kita mensyukuri nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian di antara nikmat yang kembali Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah kembalinya kita hadir dalam majelis ilmu. Kembalinya kita hadir dalam majelis di mana agama ini diajarkan. Dan ini juga adalah merupakan amalan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan secara merata kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi Allah hanya berikan kepada hamba-hamba pilihannya.
Rasulullah bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah berikan kepahaman terhadap agama. Menghadiri majelis ilmu adalah merupakan suatu amalan yang besar. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk pergi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah jalannya menuju surga. Hadis ini memberikan gambaran pada kita akan keutamaan majelis ilmu. Kalau saja dengan kita menempuh perjalanan untuk menghadiri majelis ilmu telah dijamin untuk dipermudah masuk surga, maka bagaimana kalau kita telah mengambil dan memiliki ilmu itu? Maka untuk itu ikhwan sekalian, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu merupakan sesuatu hal yang wajar dan pantas kalau mereka menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mulianya apa yang mereka cari, mulianya apa yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masjid ini adalah salah satu rumah Allah yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Yatluna kitab Allah." Lalu kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah. "Wa yatadarasunahu bainahum." Dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah itu satu dengan yang lainnya. "Illa nazalat alaihimus sakinah." Kecuali Allah akan menurunkan pada mereka yang namanya sakinah, ketenangan. Maka untuk itu ikhwan sekalian, mau mencari ketenangan adalah tempatnya dalam majelis ilmu. Apalagi dalam masalah ilmu akidah. Tanpa adanya akidah, seseorang tidak akan pernah merasakan lezatnya kehidupan dan nikmatnya kehidupan ini. Dan toh pun ia dapatkan, namun itu adalah sesuatu yang sesaat, namun akan datang kesulitan dan kepedihan serta kegundahan yang lebih besar. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Dan Allah akan memberikan kelapangan rahmat pada mereka. Allah akan memberikan rahmat pada mereka. Dan rahmat yang paling terbesar adalah yaitu keimanan. Dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, yang dimana ia merupakan amalan soleh yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka berarti dengan itu keimanan kita bertambah. Ya. Para ulama kita mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana." Bahwasanya orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Kemudian wa yanqus bil ma'siyah, dan ia berkurang dengan kemaksiatan. Keimanan itu bertambah dan berkurang, ia bertambah dengan ketaatan dan ia berkurang dengan kemaksiatan. Hadir dalam majelis ilmu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang mengabaikannya, ya, adalah orang-orang yang terjatuh dalam dosa, dan bahkan kalau sampai ia sama sekali tidak mau melakukannya, maka ia terjatuh dalam salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman.
yaitu orang-orang yang i'rad an dinillah, yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu wa la ya'lamu bihi, yaitu dia tidak mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rawan bagi mereka untuk terjatuh pada kekafiran. Sebab kalau hanya sampai pada tingkat kita yakin bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, maka hal itu sama sekali tidak bisa membawa kita untuk lebih baik daripada orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pun juga yakin bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Bahkan mereka beribadah pada Allah hanya saja melalui perantara. Hanya saja melalui perantara. Maka dengan itu mereka dikatakan musyrik. Dengan itu mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wahafathumul malaika, dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan mengintari dan mengelilingi mereka. Jadi ikhwan sekalian, majelis ilmu itu sesungguhnya sedikit banyaknya hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Tidak dia lebih baik ketika banyak orang, dan tidak kurang afdal kalau orangnya sedikit. Majelis ilmu itu ketika dilakukan selama karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesuatu yang mulia dan tidak terpengaruh dengan sedikit banyaknya yang menghadirinya. Kemudian karena kenapa para malaikat tidak berkurang yang datang? Bukan nanti orang yang hadir kemudian malaikatnya juga lebih banyak yang datang, sama sekali tidak. Karena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang diciptakan untuk itu, jumlahnya seperti itu, dan yang hadir itu. Dan mereka semua mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian Nabi mengatakan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di depan para malaikat-malaikatnya. Maka hadirnya kita dalam majelis ilmu saat ini, Allah sedang membangga-banggakan dan menyebut nama-nama kita di depan para malaikat-malaikatnya. Dan ini adalah merupakan satu kemuliaan yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Dan dalil-dalil hadits-hadits yang seperti ini wajib kita imani, wajib kita yakini. Selama hal itu adalah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesuatu yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itulah firman Allah. Itulah sesuatu yang datang dari Allah. Allah mengatakan hal ini dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berkata-kata dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang disampaikan padanya. Kemudian ikhwan sekalian, pada kesempatan ini kembali kami mengingatkan diri kami, dan kemudian ikhwah sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, kepada hambanya, dan melebihi kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Dan di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada hambanya, yaitu ketika hamba itu terjatuh dalam dosa, maka tidak langsung dicatat dosa yang ia lakukan, tetapi diberikan toleransi, tenggang waktu agar hamba itu bertaubat. Dan hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Silsilatu Al-Ahadits As-Shahihah. Nabi mengatakan inna shahibas shimali la yurfa'ul qalamu sitta sa'atin. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa itu, shahibus shimal, orang yang suka berbuat dosa itu akan diangkat dari mereka sitta sa'atin,
selama 6 jam. Selama 6 jam. Dan di sini disebutkan hal ini bisa bermakna, ya ada kemungkinan bermakna 6 jam, ya dalam kehidupan manusia, dan itu saja sudah cukup panjang. Ya, 6 jam kan panjang sekali. Ya. Atau 6 saat. Ya, 6 saat. Ya, dan saat lahzat, ya saat, ya itu adalah beberapa waktu yang juga tidak terlalu panjang. Tetapi intinya tetap ada interval waktu ketika kita berbuat dosa tidak langsung dicatat. Satu kemuliaan bagi kita. Dan ini adalah merupakan satu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan berbeda pada manusia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sama dengannya. Kalau manusia ketika seorang berbuat salah padanya langsung dicap, dan bahkan cap itu tidak akan pernah, ya, akan dihapuskan sampai datangnya kematian. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia ternyata tidak demikian kasih sayangnya kepada hamba. Diberikan kesempatan, kata Nabi, anil abdil mukhti, anil abdil muslim mukhti, dari hamba muslim yang berbuat salah. Menunjukkan dalil sebagai dalil bahwasanya seorang hamba yang bukan muslim tidak mendapatkan kemuliaan. Lalu kemudian yang berikutnya disebutkan oleh ulama kita bahwasanya ini juga bisa bermakna sita saat, ya, yaitu 6 waktu, 6 jam di hari kemudian. Itu ada kemungkinan karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hal itu. Maka kalau demikian kondisinya berarti semakin panjang waktu interval yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita untuk bertaubat ketika kita terjatuh dalam dosa. Karena sehari di sana berarti kata Allah 1000 tahun dalam hitungan dunia. Al yaumu inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Jadi kalau 6 jam di dunia ini, ya, 6 jam di akhirat berarti berapa ratus tahun. 6 jam berarti kan, ya, seperempat harian. Karena satu hari 24 jam. Berarti kalau 1000 tahun berarti 250 tahun dikasih kesempatan untuk subhanallah bertaubat. Tapi kayaknya ini jauh dari kebenaran karena sudah mati orangnya belum dicatat amalannya. Dan memang waktu yang disebutkan oleh para ulama kita, pendapat yang kuat adalah 6 jam dalam hitungan manusia atau 6 waktu. 6, ya, beberapa waktu yang singkat. Kemudian Nabi mengatakan fa in nadama wastaghfara minha alqaha. Dan apabila hamba itu menyesal dengan perbuatan, lalu kemudian ia beristighfar kepada Allah, maka dosa itu lalu kemudian dibuang. Kesalahan tadi tidak dicatat, langsung dibuang. Wa illa kutibat wahidah. Tetapi ketika tidak, hanya dicatat satu dosa. Subhanallah. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan langsung dilipat gandakan menjadi 10. Jadi coba lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian ikhwan sekalian, hanya saja penyakit yang melanda kita semua saat ini, illa man rahimah rabbih, adalah orang-orang yang tidak takut. Kita adalah orang-orang yang tidak takut terhadap dosa. Dosa kita sudah tahu itu dosa, tetap kita lakukan. Maka untuk itu kondisi yang demikian, kalau kita mau bandingkan dengan keadaan para sahabat sebagai tauladan bagi kaum muslimin, dan baiknya keislaman mereka ketika mereka menauladani para sahabat,
Mereka mendapatkan jaminan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Dan apabila tidak, maka mereka tetap mendapatkan ancaman. Seperti misalnya dalam firman Allah, "Wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Dan barang siapa yushaqiqi rasul, yang menentang, menyakiti Rasul setelah datangnya petunjuk pada mereka, dan mereka mengikuti jalannya dari jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia pada jalan yang ia tempuh, wa nuslihi jahannam, dan kami akan kembalikan di neraka jahannam, dan itulah sebelum menunjukkan bahwasanya barang siapa di antara kita yang tidak mau meneladani sahabat Nabi dengan baik, maka mereka tetap mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Nabi inilah orang-orang yang benar dalam mengamalkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang terpertama dan yang terdahulu masuk Islam dari golongan muhajir dan ansar, serta orang-orang yang benar mengikuti mereka, kata Allah, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, akan ridho pada mereka, dan mereka pun ridho pada Allah. Menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak mau meneladani para sahabat Nabi, mereka jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini pula kita harus meneladani mereka. Ternyata ikhwan sekalian, dalam athar Anas bin Malik telah mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'mala hiya adukku fi a'yunikum minasya'am wa kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal maubiqat." Anas bin Malik pernah berkata, sesungguhnya kalian sungguh akan mengamalkan suatu amalan-amalan, wahia aduku fi a'yunikum minasy'ar, dan amalan itu kalian anggap lebih ringan dari rambut di mata kalian. Artinya disepelekan, seakan hal itu tidak ada nilainya. Dan yang dimaksudkan ini tentu dosa. Karena kalau amalan yang bagus tentu tidak mungkin demikian perkataan Anas bin Malik. Karena sesuatu kebaikan justru dimotivasi, bukan diberikan peringatan. Beliau mengatakan, dan amalan itu kalian anggap ringan di mata kalian, dari serambut. Sementara kami menganggapnya di zaman Nabi itu adalah perkara yang menghancurkan. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal mu'mina yara dzanbahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin." Seorang mukmin itu, seorang mukmin yang benar. Ini tanda kutip bagi kita. Ya. Karena hewan sekalian, di antara sifat seorang mukmin itu adalah ihtiqarun nafs. Selalu menganggap dirinya kurang. Ya. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum," dan seterusnya. Itu menunjukkan seorang mukmin itu harus selalu saja merasa kurang dalam melakukan kebaikan. Dan ini sifat para sahabat. Kalau kita terbalik, ya, baru mulai tumbuh jenggot satu sudah menjadi orang yang seakan lebih dari malaikat. Itu masalah. Baru mulai sholat seakan tidak ada lagi yang lebih bertakwa kecuali kita. Ya, ini masalahnya. Ya, padahal harusnya dengan kita beribadah bukan kita semakin menjadi merasa lebih baik, tapi harusnya kita selalu semakin merasa lebih kurang. Karena orang beriman itu semakin dia beriman, semakin banyak ibadahnya, semakin takut pada Allah. Demikian.
dasar yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, innal mu'min yara dhanbahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu memandang dosanya seperti orang yang duduk di bawah batu, di bawah gunung, di lereng gunung yang siap untuk longsor, yang siap untuk menindisnya. Yakhafu ayyaqa alaihi, di mana ia selalu takut. Ya, ia selalu takut jangan sampai batu itu akan menindih. Ya, mungkin gambarannya seperti orang yang tinggal di lereng-lereng gunung dan gunung itu labil. Setiap kali datang hujan, mereka khawatir. Mungkin gambarannya demikian. Atau bagi kita seperti pedagang. Seperti pedagang. Selalu takut kalau dia tidak pergi bekerja, khawatir langganannya lari. Mungkin begitu kira-kira. Ya. Seandainya hal ini kita aplikasikan dalam ibadah dan dosa, maka kayaknya kita menjadi orang-orang yang baik. Di sisi Allah dan di sisi manusia. Persoalan manusia itu urusan mereka. Mereka memandang kita baik itu urusannya, tidak pun juga itu urusannya. Yang penting baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun manusia mengatakan kita baik ikhwan seluruhnya, kalau Allah mengatakan kita tidak baik. Maka untuk itu jangan kita terpedaya dengan sanjungan dan tazkiyah manusia. Diibaratkan dalam hukum ilmu matematika itu perkalian nol. Ya, tahu perkalian nol. Bilangan apa saja yang dikali dengan nol hasilnya nol. Itulah pujian manusia. Semua manusia di dunia ini memuji kita dan itu sudah disebutkan dalam hadis. Lau annal ummata lau jitama'u ala ayyatuka. Di sebelumnya ala ayyanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa kad kataballahu lak. Kalau sekiranya kata Allah, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini berkumpul seluruhnya, seluruh manusia ini. Untuk mereka memberikan manfaat kepada kita, ingin memberi menolong kita. Maka itu tidak akan pernah bisa kecuali dengan apa yang Allah. Demikian pula kata Nabi, wa in jitama'u ala ayyadruka la yadruka illa kad kataballahu alaik. Ketika mereka berkumpul untuk bisa memberikan mudarat padamu, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Itulah ya kebaikan manusia dan itulah keburukan manusia kepada kita. Tidak akan semuanya terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian uji. Mencari sanjungan dan pujian. Maka untuk itu penyakit yang terbesar di kalangan para penuntut ilmu dan ulama adalah surah. Ingin disanjung oleh banyak orang dan dikenal banyak orang. Padahal itu kata para ulama kita, ghayatul la tudrak, tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Kalau saja Nabi, para Nabi, khususnya Rasulullah SAW, ya, kebanyakan manusia ketika beliau meninggal mencela beliau. Ketika beliau sudah meninggal, kebanyakan manusia sakit masih mencela beliau. Kenapa? Karena yang masih Islam itu baru Mekah dan Madinah. Ya. Jumlah mereka berapa dibandingkan Arab sebelumnya? Dibandingkan Romawi Persia. Baru sedikit, baru orang-orang Arab. Di masa hidupnya, apalagi di awal-awal dakwah beliau, bahkan sampai seperdua perjalanan dakwah beliau, sampai bahkan akhir ya, dakwah beliau menjelang akhirnya, masih lebih banyak orang yang mencela beliau dan benci beliau. Dan para nabi yang lain bahkan tidak mendapatkan itu. Artinya tidak lebih baik dalam pandangan manusia daripada nabi. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, semua manusia mencelanya kecuali hanya beberapa orang yang mengikuti. Demikian pula Nabi Adam alaihi salatu wasallam dan nabi-nabi yang lain. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat mereka dalam melakukan perintah Allah. Karena apa? Celaan manusia itu tidak ada manfaatnya. Kali nol.
Ya, jadi ini juga bagus ya untuk menghibur diri. Selain mengingat, yang paling utama mengingat firman Allah dan hadis Nabi. Juga kalau itu kita lupa, ingat perkataan Allah. Orang memuji kita, apa artinya pujian itu? Kalau tidak baik di sisi Allah, kita ditolak. Jadi ini kuat sekalian. Ya. Pada pembahasan kita, orang mukmin itu semakin harusnya beriman dan beribadah, semakin takut pada Allah. Bukan semakin merasa lebih baik. Maka coba lihat sama aku Syekh Abdul Aziz bin Baz. Atau kalau beliau menulis ya di dalam tulisan selalu mengatakan al-fakir baru orang yang fakir bukan lagi miskin. Fakir ya. Orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beliau memberikan menyebut diri beliau ini fakir tidak punya apa-apa. Kalau kita Masya Allah seakan-akan seperti bahasa sebagian orang sudah kapling surga. Seakan-akan sudah punya kaplingan-kaplingan tanah di surga. Ya. Harus demikian. Kemudian kata beliau, wa innal fajira yara dhanbahu kadubabin mara ala anfihi fayaqulu bihi hakadha ay biyadihi fadabbaha an. Adapun orang yang suka berbuat dosa, kita lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud ini dan kita pegang, kayaknya kita masuk pada penggalan pertama kayaknya tidak dipikirkan. Dan itu bisa yang jauh dari kita. Dan hampir saya bisa beri kesimpulan kayaknya kita sedikit sepakat. Minimal jumhur kita ini yang hadir ini, kebanyakan kata hadir kayaknya begini. Tidak pernah merasa takut dengan dosa yang kita lakukan. Tidak pernah merasa khawatir dengan banyak kekurangan yang kita lakukan. Betapa banyak perintah Allah kita abaikan dan kita tinggalkan, seakan kita tidak akan ditanya. Padahal inilah yang menyebabkan para sahabat menangis. Inilah yang menyebabkan para sahabat takut kepada Allah. Abu Hurairah ditanya, ruwatul Islam, perawi Islam. Kalau bukan karena kisah Allah terhadap beliau, keberadaan Islam. Namun ketika beliau meninggal, ia menangis karena takut pada Allah. Maka ketika ditanya, ma abukaka ya Abu Hurairah, ya, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Abu Hurairah? Maka beliau mengatakan, ma adri aina masirati imma fil jannah. Aku menangis karena aku tidak tahu di mana nanti perjalanan apa yang sudah. Beliau termasuk sahabat yang disebutkan sebagai orang-orang yang diridai oleh Allah, yang dijamin masuk surga, diampuni segala perbuatan mereka dari kekurangan dan kesalahan. Tapi mereka tetap menangis dan takut pada Allah. Maka coba kita lihat, baca sirah para sahabat. Semakin mulia sahabat tersebut, semakin banyak menangisnya, semakin habis waktunya dengan takut pada Allah. Kalau kita sebaliknya, lalu kemudian beliau mengatakan, wa innal fajir, adapun orang yang suka berbuat dosa. Ya, mungkin kita. Dan saya kira itu lebih baik kita labelkan pada diri kita. Itu semakin menambah rasa begini. Dengan tidak bermakna menafikan nikmat yang Allah berikan untuk kita melakukan sedikit yang yara dan bahu kadubabin. Dia memandang dosanya itu seperti lalat yang marah tidak ala anfi wa tidak diri. Ya, fayaqulu hakadha biyadi. Lalu kemudian kata dia Abdullah bin Mas'ud, dia hanya tepis dengan tangan. Itulah ya perbedaan antara seorang yang beriman dan suka berbuat dosa. Ya, antum merasa tak kalau lalat itu mengganggu antum? Paling saja berbuat. Ya. Tapi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, setiap kesalahan dan kekurangan itu dia jauh darinya, yang menyebabkan dia sulit untuk menjadi tenang, ya, tidurnya menjadi tidak khawatir kepada Allah sampai dia kembali ke sesungguhnya. Maka untuk itu ikhwan sekalian,
Semoga dua akar ini menjadikan kita semua untuk semakin banyak muhasabah. Karena kadang kita lupa untuk muhasabah. Kita kadang-kadang lupa untuk banyak introspeksi diri. Sehingga dengan banyak kita menuntut ilmu, tidak semakin menambah kita takut pada Allah, tapi semakin menjadi bangga dan lupa serta lalai. Sehingga akhirnya kita dapatkan pun diri kita, ilmu itu hampir tidak berbuah amalan pada kita, kecuali sangat sedikit. Khususnya ilmu sholat bisa sangat membekas. Yang lainnya pun, tapun itu melekat pada diri kita, itu pun yang hanya melekat pada diri kita. Kalau sekiranya itu yang bisa dibuka dan disimpan, maka akan terbuka dan tersimpan terus-menerus. Dan untuk menjawab beberapa statement ini, hanya diri-diri kita, kawan sekalian, yang bisa menjawabnya, dan hanya diri kita yang bisa memperbaikinya. Adapun untuk orang lain, hanya ia pandang zahirnya kita. Kalau yang ia pandang adalah kebaikan, maka orang itu akan mengatakan kita baik. Namun kalau tidak, maka dia akan pandang kita jelek, walau mungkin banyak kebaikan. Demikian ikhwan sekalian dapat kami sampaikan sebagai taklim perdana pasca Idul Adha, dan setelah itu insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan taklim kita pada pembahasan akidah tauhid, tulisan salah seorang ulama Saudi, Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dan kita pada kesempatan ini kita cukupkan. Subhanallah wa rabbana bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.